Yang membawa madhab itu bukan dari kaum Alawi, tapi dari As-Sayyid dan Asy-Syarif. Itu yang harus dipahamkan. Nah ini kan sebenarnya yang iri itu siapa? Kalau mau sadar, merekalah yang iri dengan keberadaan As-Sayyid Asy-Syarif yang ada di Nusantara. Karena kalau As-Sayyid Asy-Syarif, Pak, ketika ada di Nusantara mereka gak pernah membedakan. Ada orang lokal ya, ketika saling mencintai yang dinikahi, makanya wajah-wajahnya kayak sampean sama saya, irungnya gak begitu mancung, karena sudah bercampur dengan orang-orang kita. Beda dengan klien mereka, gitu kan? Kayak Gus Ilyas orang Pati, kan dari mbah-mbahnya itu masih ada terah wali songoknya. Karena orang Indonesia ini sudah, para Sayyid Asy-Syarif ini tidak terlalu mengedepankan nasab, bahkan tidak pernah memberikan fatwa haram kalau selain Sayyid atau Syarif nikah dengan orang pribumi. Nggak pernah seperti itu. Mereka bercampur baur, menikah, akhirnya wajahnya seperti kita-kita. Jangan kira loh orang Nusantara yang seperti kita, walaupun hidungnya tidak mancung, banyak dari Sayyid dan Syarif. Saya banyaklah, termasuk Rotib Al-Haddad, Rotibul Haddad, Rotibul Atas, itu saya cek semua, bener yang kemarin saya sampaikan. Rotibul Haddad ini ternyata amaliyahnya itu menjiplak dari rotibnya daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Gak tahu malu mereka kan begitu. Makanya Ketua Jatman mengatakan intasyiru tariqatal alawiyin di ana sadatal ba'alawi awwalu man yadkhulun Nusantara, adalah orang yang pertama masuk Nusantara bil Islam, katanya. Aku ngerti bahasamu, gitu kan? Ya apa sih? Dan itu doktrin loh. Dan hebatnya lagi di dalam video itu gak ada satupun orang pribumi. Ketika Habib Lutfi mengatakan seperti itu, intasyiru tariqatal alawiyah, itu di depan para habaib, bukan ada ulama kita, nggak ada. Kalau kita dikatakan munafik, nggak bisa, karena kita membela negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mau membela negara kesatuan Republik Indonesia, dari mana dasarnya? Wong darah dagingnya mereka bukan orang sini kok. Bahkan di Indonesia aja berani mengatakan Indonesia milik Tarim kok. Artinya jiwa nasionalis nggak ada apa-apanya dengan kita. Maka jangan takut, jangan takut kita. Ini pakai bahasa Arab memang. Noh. Karena menjaqulu inna tariqatul arabiyyah ma innahu laisa illa bi'ah wa wal qadar man yaqulu hadhihi kalimah. Fa inna tariqatul arabiyyah lahu silsilatun dhahab fi talqin budul dzikr fi tariqil istimah istariqatul alawiyyah tariqatul usul sijah. Labud an kulli alawiyyah lahu sanatun hadiyah. Wa kaifa wa annahu atdalukum wa indam. Oke. Nah, barusan gini, bagaimana tidak katanya? Fa kaifa seluruh thariqah itu bersumber muaranya kepada thariqah alawiyah, kan begitu kata dia. Bagaimana tidak? Nih bahasa terjemahnya mutarjim lah, mutarjim kayak kira-kira begitu. Tapi saya tanya, kalau memang semuanya bermuara kepada thariqahnya alawiyah, kenapa sanad daripada amaliyah zikir ini kok nggak ditulis yang ini? Seharusnya kalau bersumbernya semua, mungkin yang qadiriyah juga harus sesuai dengan thariqah alawiyah. Ini kok berbeda dalam sanad? Kan begitu. Ini kan ada yang aneh. Sekarang Kanjeng Nabi itu mengatakan inna hadzal ilma dinun fangduru ma ta'khudun. Fangdurun mata khudungan begitu. Kita lanjut dulu ya. Bahas Tapi hadirin tariqah aina ma kuntum wa aina mafar. Aina mafar wa huwa tariqatul sunnah. Wa kaifa li anna jama'atan min sadatil alawiyyin yamilu ila tariqatil ghair. Nahnu ma naqulu syiah. Tariqatul ghair. Limadha? Bisabab innana la yadhkur at-tariqatul aba wa la yadhkur bi manaqibihim. Hatta nahnu la yanalu min asrarihim wa anwarihim. متعصبين لكن ما عندهم علم متعصبين ولا العمل ولا شيء الا متعصبين لا ينفع ولا شيء. هذه المصيبه عندنا. فلذلك نحن نرجو منكم انتشار في هذه الطريقه، انتشار والنشر هذه الطريقه حتى ان العرب يعلموا بان سادة العربيين وهو اول من دخل في الجواب قد نزل الاسلام. Nah, ingat ya, terakhir. Oleh karenanya intasyiru tariqatal alawiyyin li ana sadatal ba'alawi awaluman dakhalul Jawa al-Jawi. Kalau orang ngerti bahasa, oh berarti ternyata Habib Lutfi sendiri pun juga mendoktrin seperti itu. Selain tariqah alawiyah ini adalah muaranya semua tariqah, padahal saya lihat dalam sanadnya tariqah ba'alawi ini sangat jauh dari tariqah-tariqah yang lain. Yang kedua, beliau mengatakan li anna sadatal ba'alawi awaluman yadkhulunal Jawi, katanya begitu. Adalah orang yang pertama masuk ke Jawa bil Islam, dengan menyebarkan agama Islam. Ini kan sudah masya. Kita ini loh, ini yang menyampaikan adalah orang yang kita hormati sebagai ketua Jatman, bahkan ulama sedunia, ulama sufi sedunia. Padahal kalau kita tadi ada yang tanya, Syekh Ma'ruf Al-Karhi gimana? Nah itu bahasnya tadi Pak. Kalau orang tidak melalui sanad keilmuan Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi yang tanya, berarti thariqahnya bohong.
Karena yang menyampuli makom mahabbah, keilmuan dalam thariqah, pencapaian makom mahabbah itu adalah pencetusnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini dia punya murid namanya Syekh Sirudin As-Sakoti. Syekh Sirudin As-Sakoti punya murid namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid ini adalah sepupu, selain murid juga sepupu. Nah ini kalau kita bacakan hikayatnya beliau-beliau, Masya Allah. Dan saya juga membaca di dalam Fathul Arifin karyanya Syekh Khatib Sambas mengenai tentang thariqah, sanadnya seperti ini gitu loh. Dan kalau ini menginduk kepada thariqah Alawiyah, andai kata seperti yang disampaikan oleh Habib Lutfi, mana gak ada Al-Muhdar, mana gak ada Al-Haddad, gak ada Al-Atos, gak ada. Nah ini yang itu muaranya di mana thariqah itu? Ya makanya tadi saya sampaikan, kalau ada orang yang ngomong, wah ini adalah komplotan aliran sesat yang iri dengan Habib-Habib, ngomong kan gitu ke unik. Harusnya dia berpikir, duluan siapa yang datang ke Indonesia? Apakah pernyataan dari Habib Lutfi mau kamu jadikan i'timad? Gak bisa. Ahlussunnah wal jamaah yang paling utama menjadikan i'timad, i'timaduna al-Quran, as-sunnah wal jamaah, al-ijma wal qiyas. Itu yang sebenarnya. Ini kan perlu kita luruskan.